warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan European Women Rapid dan Blitz 2024 dimenangkan Grandmaster Ukraina Anna Usenina untuk permainan rapidnya, sedangkan untuk permainan blitznya kawan dimenangkan oleh seorang international master asal Polandia, Marcevskaya. Kita akan ulas satu game dari pemenang rapid Anna Usenina kawan pada game ke-8. Seperti biasa, untuk lebih jelasnya semua info bisa kalian kunjungi chess.com kawan. Langsung saja ke papan permainannya. Tak perlu lama-lama, game ini terbilang cukup panjang kawan. Berakhir di langkah ke-80 kawan dalam battle permainan benteng versus gajah. Langsung saja, Anna pegang hitam, lawannya adalah International Master asal Yunani. Mengawali dengan pembukaan pion E4, Anna bermain dengan Sicila Defense pion C5. Kemudian kuda F3. Pion E6, variasi Prancis dari Sicilia. Pion D4, Sicilia terbuka kita dapat ambil balik dengan kuda. Dan Anna bermain dengan variasikan dengan pion A6 kawan. Kemudian putih membalas dengan variasi atau formasi Maroksipin. Untuk perkuat center peta D5, juga untuk kontrol peta B5 kawan, menghadang pergerakan pion hitam B5. Ini adalah formasi Maroksipin. Ada 3 opsi yang paling populer untuk menghadapi Siciliakan kawan. Yang paling banyak sih dengan gajah D3. Ini adalah variasi modern yang biasa akan diikuti dengan gajah C5 ancam kuda di sini. Kuda B3 ada yang ditarik mundur kembali ke E7 ataupun gajah ke peta A7 kawan. Anggap contoh kalian lebih menyukai diagonal ini ya. Kita akan lanjutkan. Menteri akan bergerak naik ke peta E2. Apa tujuannya? Sesegera mungkin untuk backup peta F2 dan juga berikan dukungan untuk netralisir kekuatan sniper hitam ini di peta E3 nanti. Jadi hitam biasanya kembangkan kuda C6, langsung kalian tantang dengan gajah E3. Biasanya ditahan ataupun langsung melakukan pertukaran. Kalau ditahan, pion D6 paling banyak diambil oleh hitam. Nah, kalian amankan raja rokade pendek. Setelah hitam kuda F6, kalian bisa dorong maju pion C4 kawan. Sebelum nanti kuda juga punya opsi berkembang ke peta C3. Oke, variasi yang lain di posisi ini kawan untuk menghadapi Siciliakan ini adalah variasi kuda dengan kuda C3 langsung. Menteri biasanya akan keluar ke peta C7 kawan. Nah, ada gajah terang berkembang ke peta D3. Kuda F6 terlebih dahulu. Kemudian putih rokade pendek. Diikuti kuda C6 menantang pertukaran. Paling banyak ya langsung jual beli sikat kuda C6. Ambil balik menggunakan pion D. Dan seterusnya. Oke, memilih variasi atau formasi Maroksipin putih disendikan pion C4-nya. Anna kuda F6, kuda C3, proteksi pion, menteri C7 kawan, gajah E2. Ada juga yang di posisi ini kawan bermain dengan pion A3 untuk kontrol peta B4 agar tidak ada gangguan di peta B4 kawan. Biasanya hitam akan memainkan pion B6 setelah gajah E3, kemudian gajah B7. Nah, di sini pion F3 untuk perkuat pion center. Paling banyak dimainkan putih dengan pion A3 terlebih dahulu. Oke, gajah E2 memberikan kesempatan gajah B4 pressure kuda untuk mendapatkan pion pusat E4. Ada menteri D3 kawan, jaga pion. Kemudian kuda C6 menantang pertukaran. Mungkin di sini kalian ingin merusak struktur pion putih kawan, bertumpuk. Kalau diambil menggunakan menteri, pion ini jatuh. Jadi kalian punya ide seperti ini untuk menumpuk pion putih. Ya sementara tak ada masalah kawan. Nah, coba lihat. Nanti gajah punya banyak opsi untuk berkembang karena jalurnya terbuka langsung mendapatkan tempo. Mungkin kalian amankan raja agar ya tidak dicegah oleh gajah tadi langsung. Ya gajah langsung berkembang. Putih mempunyai tempo yang lebih cepat untuk mengembangkan para perwira kawan. Benteng E8. Di sini mungkin kalian dorong pion C5. Coba lihat. Kalian dorong pion B, pion D. Putih tak akan punya pion bertumpuk lagi ke depannya. Hanya ada satu pion terpisah. Mungkin hitam juga akan mempunyai pion terpisah nanti di lajur A. Maksud saya putih punya 2 ya. Nanti pion C dan pion A. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi di sini dengan langkah kuda C6. Ini adalah permainan rapid kawan dengan kontrol waktu 15 menit increment 10 detik. Jadi saya tunjukkan berbagai macam variasi di posisi seperti ini. Apabila kalian menemui situasi yang sama dengan permainan kontrol waktu yang pendek kawan. Nah, kalian tidak perlu berpikir panjang, langsung satset saja terutama dalam permainan blitz. Tapi tetap ya, admin sarankan kalian belajar untuk menggunakan kontrol waktu kalian. Berpikir, tetap berpikir, jangan satset-satset. Itu akan melatih cara kalian bermain.
Biasanya terbiasa saset-saset, nanti akan ceroboh. Terburu-buru akan banyak langkah-langkah blunder yang kalian lakukan. Jadi, sebisa mungkin kalian coba biasakan untuk berpikir ya. Oke, di sini tadi pertukaran kuda pukul kuda C6, ambil balik oleh pion D, kemudian rokade putih. Ana melanjutkan dengan pion E5-nya untuk mendapatkan ruang, hentikan laju pion, buka akses bagi gajah terang berkembang. Gajah G5 tekan kuda, gajah tarik mundur ke E7 pick up kuda. Nah, bagaimana Bang jika hitam ini melakukan pertukaran langsung? Mungkin ceritanya beda lagi Bang. Ya, ceritanya memang agak sedikit berbeda lagi. Mungkin menteri akan bergerak ke peta E7, ataupun tadi di sini kawan menteri ini mencoba menantang pertukaran, bisa dilanjutkan. Bisa juga langsung melakukan pertukaran di sini. Oke, gajah tarik mundur ke peta E7 di game aslinya. Benteng AC1, rokade Ana, menteri geser ke G3. Ya, persiapan untuk menekan pion ini nanti ke depan kawan. Raja geser untuk menghindari lajur G. Kemudian gajah tarik mundur ke E3. Ada kuda D7. Mau ngapain kuda ini kawan? Apakah siap lompat ke peta C5? Ataukah persiapan bermain dengan pion F-nya? Pion A3. Gajah C5 ternyata untuk dukungan bagi gajahnya untuk menantang pertukaran gajah gelap. Tolak dengan pion B4. Nah, Ana yang mendahului pertukaran gajah, pukul gajah ambil balik oleh menteri, kemudian kuda kembali ke F6. Kekuatan perwira seimbang, kualitasnya pun sama kawan. Kita berada di langkah ke-17 sekarang. Benteng FD1 menempati lajur yang terbuka penuh di lajur D, kemudian ada gajah E6. Menekan pion yang di sini berkembang dan persiapkan benteng-bentengnya segera keluar ke lajur pusat. Kuda D5 membuat langkah pengorbanan sementara, serang menteri kawan. Diterima pion C, ambil kuda D5, ambil balik. Nah, bisa mendapatkan ganti. Menteri geser. Kalau menteri ini tadi coba kalian pertahankan untuk backup kuda di peta F6, masalahnya kuda ini bergerak ke peta B6. Double attack kawan ya. Jadi langsung diterima. Pion C ambil kuda D5, ambil balik, menteri geser, pion ambil gajah, ambil balik. Kemudian di sini benteng C7 putih sudah menusukkan bentengnya di baris ke-7 mengancam pion. Tapi tidak bisa menyusul bentengnya di baris ke-7 kawan, masih ada kuda yang cukup kuat. Dan mungkin gajah dipersiapkan peta C4. Oleh karena itu pion B5, kawal juga peta C4. Pion F3 perkuat posisi pionnya kawan dari incaran kuda agar menteri tidak lama-lama ya menjaga pion. Pion H6 berikan ruang pergerakan, kontrol peta G5 juga. Benteng DC1 doubling di lajur C, persiapan mengancam menteri kawan. Ada benteng AD8, benteng C6 ancam menteri. Nah, posisi ancam menteri, ancam pion. Menteri ke A2 yang disarankan oleh Stockfish kawan. Mungkin kalau berani ya di sini benteng ambil kuda atau kembali ke C2. Ini juga bisa menghasilkan permainan remis. Ambil skak, geser, ambil pion. Kalau menteri ambil gajah di sini ya bisa remis ya. Karena tidak mungkin lah untuk mencoba melakukan manuver-manuver mendapatkan kemenangan. Karena putih kalah jumlah perwira ya remis saja. Remis saja, skaknya berulang-ulang remis. Ke peta A2 yang terkuat di sini kawan. Memilih dengan benteng naik ke peta D6. Menantang pertukaran. Ditolak, ditahan dengan menteri C5 keluar, berikan backup lebih pada benteng C6. Bisa saja kawan untuk mendapatkan pion langsung jual beli benteng pukul benteng. Selepas itu ditantang dengan menteri C5 juga menusuk benteng di belakang. Kalau diterima kawan, menteri pukul menteri skak. Nah, ambil balik menggunakan pion sedikit lebih kuat kawan. Untuk meloloskan pion ini promosi. Benteng hitam tidak akan berani meninggalkan pion di sini, dan benteng putih juga siap juga caplok pion yang di sini kawan. Repot juga nanti. Nah, kemungkinan di posisi ini kalau jual beli benteng ini terjadi kawan, hitam akan menahan diri dengan langkah benteng D8. Kalian bisa langsung jual beli, pion ini jatuh. Pion ini aman. Tapi kalau di sini tadi menteri mencoba mundur ya. Putih mendapatkan pion yang di sini. Putih masih dalam posisi bagus, menteri tetap menjaga bentengnya. Oke, melewatkan langkah yang lebih kuat dengan menteri C5 saja. Ada benteng F D8, perkuat posisi benteng untuk menjaga baris ke-6-nya kawan. Kemudian jual beli di sini. Nah,
benteng ambil pion F7. Harapannya Menteri ambil benteng putih, putih juga mendapatkan benteng hitam. Tapi langkah blunder kawan. Apa langkah terbaiknya? Mundur saja ke baris kedua ataupun baris ketiga sementara. Tapi langsung caplok pion F7 kawan, dan hitam menemukan langkah terbaiknya dengan langkah kuda D7 ancam menteri untuk meninggalkan benteng dan bisa mendapatkan benteng Disney. Menteri C8 skak terlebih dahulu. Raja naik ke H7. Apakah kalian langsung menukarkan benteng sikat kuda? Putih mempertahankan bentengnya ke F5 tapi masih ada pion G6. Benteng ke F8 caplok oleh kuda, menteri ambil balik. Putih kalah kualitas perwira. Benteng ke C6 yang kuat kawan, memilih benteng langsung ancam gajah. Benteng D2, Raja F1, nah menteri D7. Kalau kita lihat dari evaluasi barnya, langkah-langkah hitam tadi sepertinya tidak kuat ya, tapi klasifikasi yang ditunjukkan oleh engine tidak muncul. Kuning, orange, merah tidak muncul. Oke, menteri C5. Lanjut putih. 6 langkah menteri ke E6. Nah, di sini pion H4. Ada pion H5, di laju pion, menteri C7 skak, blokade benteng D7. Menteri mundur ke C3, ada menteri D6. Lanjut Ana. Pion G3 kawan, benteng C7 ancam menteri, menteri geser ke petak E3. Berikutnya benteng ke D7, berkoneksi dengan menterinya. Menteri G5, menteri D4, lanjut Ana kawan. Kedua pemain sepertinya sulit kawan untuk membongkar pertahanan masing-masing, kecuali salah satunya berani untuk bermain dengan pionnya. Putih yang mendahului bermain dengan pion, pion pukul pion, pion dorong maju untuk ya menekan pion di sini kawan. Ada menteri D6, pertahankan posisi. Maaf salah klik kawan, maaf salah klik. Di sini menteri ambil pion G4 terlebih dahulu. Nah, benteng F7 untuk perkuat posisi petak F4 kawan. Di sini menteri G5, benteng F6. Raja maju ke F2 ke ruang gelap, cukup riskan ya, karena mendapatkan serangan bisa jadi oleh hitam nanti di diagonal ini. Tempo kawan tentunya harus berhati-hati. Pion pukul pion H5, menteri ambil balik skak. Raja geser ke G7, skak lagi, blokade dengan benteng G6. Menteri mundur kawan ke petak E3. Inilah yang saya sebut tadi, saya bilang kawan. Coba lihat, pertukaran menteri tak akan bisa dihindari. Menteri B6, menteri pukul menteri. Nah, kita mulai battle benteng versus gajah. Putih unggul 1 pion kawan. Tapi dengan kekuatan benteng, gajah tidak akan mungkin mampu meladeninya. Gajah hanya bisa bermain di diagonal terang saja, sedangkan benteng ya bisa bermain di horizontal, vertikal, semua petak bisa dijangkau. Oke, tak perlu lama-lama, kita lanjut saja. Raja E3, benteng C6. Raja D2, pertahankan baris kedua. Di sini Raja hitam juga mulai naik ke F6. Gajah mundur ke D1. Ada benteng skak. Raja geser ke E2. Raja bergerak ke petak G5. Ada gajah B3. Raja F4 kawan, menekan pion yang di sini. Nah, diblokade lajur D kawan. Giliran geser untuk melakukan skak. Pion E jatuh. Saling ancam pion kawan. Gajah B7. Benteng H2 skak, mengusir raja terlebih dahulu. Benteng mundur lagi, raja maju lagi. Di sini benteng G6, membuat langkah menunggu kawan. Gajah C8 tetap mengincar pion dan juga persiapan untuk mundur, backup pion di sini. Ada benteng B6. Gajah G4, benteng C6. Raja D2, benteng B7. Maksud saya benteng C7, gajah H5. Benteng D7 skak, raja geser menepi ke sisi menteri kawan, memberikan kesempatan raja ini untuk membatasi ruang gerak raja. Mungkin ada pertukaran nanti kawan dengan pion ini. Nah, gajah G4 serang benteng, benteng C7 skak, raja B3, raja D4 mencoba mendesak posisi raja kawan. Raja mundur ke B2, benteng C3, gajah H5, membuat langkah menunggu untuk mempertahankan posisi, mendapatkan tempo. Benteng mundur, bingung kawan hitam mau ngapain juga. Kontrol waktu mereka berdua berada di angka yang ya dibilang sama ya, 23 detik, 21 detik. Gajah E6, maksudnya tadi raja E3, gajah mundur ke G4, dan benteng F7 siap untuk melakukan pertukaran. Hitung-hitungannya pion ini jatuh, pion ini yang lolos kawan.
Putih mencoba mendobrak lewat sisi menteri dengan pion A4. Percuma juga, benteng ambil pion F3. Pion pukul, pion ambil balik. Gajah dituju. Coba rebut pion ini kawan. Sama-sama masih punya satu pion kawan. Sama-sama masih punya satu pion. Tapi putih tidak punya harapan lagi. Pion E4. Gajah E2 serang benteng. Benteng E3. Backup dengan raja. Nah, di sini benteng B3 kawan. Pion B5. Aman pion sementara. Benteng skat, raja mundur, dan ada raja E3 serang gajah, gajah bergerak H4, kemudian raja F2, putih menyerah. Raja berikan jalan bagi pion, di sini disikat oleh gajah, ambil balik oleh benteng, ya menanglah. Hitam akan menang. Tak perlu saya lanjutkan lagi ya, jelaslah pion didorong. Tempo skat, kalian sikat, ambil balik. Kalau kalian tidak sikat, pion langsung promosi. Nanti tersisa benteng dan satu pion putih. Hancur sudah putih nanti ke depan. Oke, itulah kawan salah satu permainan dari Anna Ussina, pemenang dari European Women Rapid Chess Championship 2024. Selamat bagi para pemain, dan tinggal 3 hari lagi kita akan melihat tata stil. Harap sabar kawan. Bingung juga. Ya besok lumayan lah ada title Tuesday ya, bisa kita ulas. Ya nanti dini hari akan dimulai, besok pagi bisa kita ulas game-gamenya. Terima kasih sudah mampir tiap hari, jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.